bukan hanya penjahat di anime yang bisa memanipulasi pikiran kita, tapi bosmu, temanmu, bahkan orang yang kamu cintai bisa jadi sedang memainkannya sekarang. Dan yang lebih mengerikannya, kamu mungkin tidak sadar sama sekali. Kalau kamu penonton anime, mungkin kamu langsung ingat pada Johann Liebert, Agi Yagami, atau Katagi Ryuichi. Mereka jenius, tenang, dan tahu cara memainkan psikologi manusia. Tapi manipulasi dalam dunia nyata jauh lebih halus. Ia datang dengan senyuman, dengan kepedulian, bahkan dengan kasih sayang. Dan disitulah letak bahayanya. Kita tidak sadar sedang dimanfaatkan. Dan video ini bukan tentang bagaimana menjadi manipulator, tapi bagaimana agar kita tidak menjadi korbannya lewat kacamata Robert Greene dalam bukunya yang legendaris, 48 Hukum Kekuasaan. Berhati-hatilah dengan niat tersembunyi seseorang. Seorang manipulator ulung adalah mereka yang ahli dalam menyembunyikan tujuan atau niat sebenarnya. Mereka memiliki senjata taktik untuk menutupi niatnya itu. Mereka menyamarkan niat jahat dengan ketulusan palsu, membingungkan kita dengan sinyal-sinyal tertentu, dan memberikan benda-benda yang diinginkan yang menyesatkan. Seperti yang dikatakan Robert Greene dalam bukunya yang kontroversial, seorang manipulator yang menggunakan tipuan seringkali menutupi niat sejatinya dengan asap tebal yang akan mengalihkan perhatian orang-orang. Penampilan luar yang membosankan, seperti mimik wajah yang tak bisa dibaca, seringkali merupakan tabir asap yang sempurna dalam menyembunyikan niat sebenarnya di balik kenyamanan dan kelajiman. Kita tahu ini, tapi seringkali lupa bahwa orang lain bisa saja mempunyai niat jahat. Karena mau bagaimanapun, inti dari manipulasi adalah kebohongan. Kekeliruan akan fakta yang nantinya mengarahkan kita ke perbuatan yang menguntungkan si manipulator. Dan kebohongan ini akan sangat sering kita jumpai, walaupun dalam banyak kasus itu tidak pernah terungkap. Sun Tzu dalam bukunya The Art of War bahkan sampai mengatakan bahwa peperangan selalu identik atau disertai dengan tipu muslihat. Kita pasti tahu bagaimana pandainya Johann Liebert dalam hal ini. Begitu pula kata Ryuichi, bahkan Tomodachi dari 20th Century Boys bisa sampai menjadi presiden dunia dikarenakan manipulasinya itu. Seorang manipulator yang ahli bisa sangat pandai dalam menipu, menciptakan cerita-cerita besar yang jauh dari kenyataan. Mereka berbohong dengan cara mengabaikan atau menghindari kebenaran. Beberapa orang bahkan begitu ahli dalam berbohong hingga kebohongannya baru terungkap ketika sudah terlambat. Sebagaimana yang Pak Kumis Kotak katakan, tidak peduli seberapa besar kebohongan dari ide yang Anda sampaikan, jika Anda terus-menerus menyampaikan ide tersebut, orang-orang akan mempercayainya. Robert Greene lebih jauh lagi menegaskan dengan memberikan gambaran tentang kulit domba, di mana seekor domba tidak pernah merusak, seekor domba tidak pernah menipu, seekor domba begitu bodoh dan penurut. Dengan memakai selubung kulit domba, seekor serigala bisa lewat dan masuk ke dalam kandang ayam. Selain dari itu, kita juga perlu berhati-hati terhadap orang yang berpura-pura bodoh. Ketahuilah hal ini, tidak ada seorang pun yang merasa lebih bodoh daripada orang lain. Bisa saja orang yang kita anggap tolol sebenarnya tidak demikian. Bisa saja mereka hanya membodohi kita, sehingga kita yakin dan lengah. Karena sesungguhnya trik ini sangat ampuh dalam menyembunyikan motif sebenarnya. Baltasar Gracian sendiri pernah berkata, ketahuilah cara memanfaatkan kebodohan. Manusia terbijak selalu memainkan kartu ini. Ada kalanya kebijaksanaan tertinggi terdiri dari berpura-pura tidak tahu. Anda tidak boleh bodoh, tapi Anda harus mampu berpura-pura terlihat bodoh. Tidak ada banyak manfaat jika Anda bersikap bijak di tengah orang-orang bodoh dan bersikap waras di tengah-tengah orang gila. Manusia yang berpura-pura sebagai orang bodoh tidaklah bodoh. Cara terbaik agar diterima oleh semua orang adalah dengan menyamar sebagai manusia terbodoh yang paling kampungan. Menjadi rasional memiliki banyak sekali keunggulan, dan salah satunya adalah meminimalkan resiko kita dari manipulasi orang lain. Mau bagaimanapun, aspek ini sangat penting. Seberapa sering kita mendengar orang yang mengaku menjadi nabi atau bahkan Tuhan itu sendiri, yang lebih mengejutkannya selalu ada orang-orang yang percaya kepada mereka. Ini bentuk dari kebodohan, keputusasaan, dan sikap irasional. Maka dari itu, penting untuk tetap bersikap dan berpikir rasional. Dengan menjadi rasional, kita tidak mudah ditipu, dibohongi, dan bahkan bisa mencium bau tikus yang ia sembunyikan di balik bajunya. Namun, hal ini saja tidaklah cukup. Langkah selanjutnya adalah kita harus mandiri. Satu aspek yang selalu digunakan si manipulator dalam menggait mangsanya adalah perasaan atau sikap ketergantungan yang parah. Bahkan Robert Greene sendiri sampai mengatakan,
Untuk mempertahankan kebebasan kita harus selalu dibutuhkan dan diinginkan. Semakin sering kita diinginkan, maka semakin besar pula kebebasan yang kita miliki. Ketika Otto von Bismarck menjadi deputi di parlemen Prusia tahun 1847, ia baru berusia 23 tahun dan tidak memiliki sekutu ataupun teman. Setelah memandang sekelilingnya, ia memutuskan bahwa pihak yang harus ia jadikan sekutu bukanlah golongan liberal atau konservatif dalam parlemen tersebut, bukan seorang menteri tertentu, dan tentunya bukan rakyat. Yang ia putuskan untuk ia jadikan sekutu adalah sang raja, Frederick William keempat. Pilihan ini dianggap aneh karena Frederick berada pada tahap rendah kekuasaannya. Sebagai seorang pria yang lemah dan tidak tegas, ia selalu menyerah pada golongan liberal dalam parlemen. Sungguhnya ia lemah dan melambangkan banyak hal yang tidak Bismarck sukai, baik secara pribadi maupun politis. Namun demikian, Bismarck menjamu Frederick siang malam. Ketika deputi-deputi lain menyerang raja atas banyak langkahnya yang janggal, hanya Bismarck yang membelanya. Akhirnya, usahanya membuahkan hasil. Pada tahun 1851, Bismarck diangkat sebagai menteri kabinet raja. Sekarang ia mulai bekerja. Berkali-kali ia memaksa raja memperkuat militer dan melakukan berbagai tindakan sesuai keinginan Bismarck. Ia memanfaatkan perasaan tidak aman Frederick tentang kejantanannya, menantangnya agar bersikap tegas dan memerintah dengan harga diri. Perlahan-lahan ia memulihkan kekuasaan sang raja hingga kerajaan itu sekali lagi menjadi kekuatan paling dahsyat di Prusia. Ketika Frederick meninggal pada tahun 1861, adik lelakinya William naik tahta. William amat tidak menyukai Bismarck dan tidak berniat mempertahankannya di dekatnya. Tetapi ia juga mewarisi situasi yang sama seperti kakak lelakinya. Ada banyak musuh yang ingin menggerogoti kekuasaannya. Ia benar-benar mempertimbangkan untuk turun tahta karena ia masih kurang memiliki kekuatan untuk mempertahankan posisi yang berbahaya dan genting ini. Tetapi Bismarck mulai bereaksi sekali lagi. Ia membela sang raja baru, memberinya kekuatan, dan mendesaknya bertindak dengan tegas dan cepat. Sang raja semakin bergantung kepada taktik tangan besi Bismarck untuk menjauhkan musuh-musuhnya. Dan meskipun ia antipati kepada pria itu, ia segera mengangkat Bismarck menjadi perdana menterinya. Mereka berdua sering bertengkar tentang kebijakan politik Bismarck yang jauh lebih konservatif dari sang raja. Tetapi sang raja memahami ketergantungannya sendiri. Kapanpun sang perdana menteri mengancam hendak mengundurkan diri, sang raja menyerah pada keinginannya berkali-kali. Sesungguhnya, Bismarcklah yang menetapkan kebijakan negara. Bertahun-tahun kemudian, tindakan-tindakan Bismarck sebagai perdana menteri Prusia membimbing berbagai negara bagian Jerman untuk dipersatukan sebagai suatu negara. Sekarang Bismarck memujuk raja untuk membiarkan dirinya dinobatkan sebagai kaisar Jerman. Namun demikian, sesungguhnya Bismarcklah yang mencapai puncak kekuasaan sebagai tangan kanan kaisar dan penasehat raja serta seorang pangeran yang bergelar kesatria. Dialah yang mengendalikan segalanya. Menyadari situasi di mana kita mungkin menghadapi manipulasi itu tidak terlalu sulit. Yang lebih menantang adalah mengenali ketika kita sedang dimanipulasi tanpa menyadarinya. Bagian penting dari ini adalah memahami apa yang ingin dicapai oleh pihak lain dan bagaimana mereka berusaha mencapainya dalam situasi tertentu. Dengan informasi ini, kita bisa mengenali dan mengantisipasi perilaku mereka. Ini membutuhkan kecerdasan emosional karena kita perlu bisa menempatkan diri kita pada posisi mereka. Untuk mengembangkan kemampuan ini, langkah awal yang baik adalah mengevaluasi perilaku kita sendiri dan mencoba melihat pilihan-pilihan kita dari sudut pandang yang lebih objektif. Manipulasi itu ada di mana-mana dan dalam bentuk apapun. Dalam dunia profesional misalnya, manipulasi sering terjadi secara halus. Salah satu bentuk manipulasi ini adalah motivasi yang seringkali digunakan oleh para manajer dan pemimpin tim. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi cara berpikir dan perilaku karyawan agar sejalan dengan kepentingan perusahaan. Bentuk motivasi seperti ini dapat berupa penghargaan, pengakuan, atau bahkan ancaman terselubung seperti konsekuensi bagi kinerja yang buruk. Dalam hal ini, pemimpin diharapkan bisa mempengaruhi karyawan tanpa terlihat memaksakan kehendak. Ini bisa berupa pujian, kesempatan pelatihan, atau tanggung jawab yang lebih besar. Yang semuanya adalah cara untuk membentuk perilaku dan kinerja karyawan tanpa mereka sadari bahwa itu adalah bentuk manipulasi. Dan ini tidak terjadi satu arah. Seringkali bawahan juga melakukan trik-triknya agar bisa menyenangkan atasannya. Robert Greene bahkan dalam bukunya menganjurkan agar kita jangan pernah terlihat lebih baik
cantik dari atasan atau bos kita. Menurutnya, kita harus senantiasa membuat atasan kita merasa superior. Walaupun kita ingin menyenangkan hati mereka dan membuat mereka terkesan, jangan terlalu berlebihan dalam menunjukkan bakat-bakat kita. Jika tidak, kita hanya akan memancing reaksi sebaliknya, memancing perasaan takut dan perasaan tidak aman mereka. Persaingan di dunia profesional yang begitu ketat membuat berbagai macam pihak melakukan berbagai cara agar dirinya diuntungkan, entah itu secara sadar ataupun tidak. Masalah seringkali timbul saat hubungan profesional dan personal bercampur. Bekerja dengan teman bisa menjadi rumit karena adanya dua dinamika yang berbeda, kompetisi profesional dan dukungan personal. Di satu sisi, kita ingin saling mendukung sebagai teman, tapi di sisi lain, kita mungkin bersaing untuk posisi atau pengakuan yang sama di tempat kerja. Jangan seperti Nicholas Fouquet, Menteri Keuangan Louis ke-14, yang karena menggemari kemewahan, wanita cantik, dan uang, yang dikarenakan suka memamerkan kemewahannya itu, Raja Louis ke-14 merasa tersaingi dan tak sudi bila menterinya sendiri menjadi lebih terkenal darinya. Jangan seperti Nicholas Fouquet yang pada akhirnya dijatuhi hukuman penjara hingga karena kebodohannya itu. Tetapi, jadilah seperti Galileo, seorang ahli astronomi dan matematika asal Italia yang hidup tahun 1600-an. Yang dikarenakan kecerdikannya, pengetahuannya akan mereka yang berkuasa, dan kesombongan mereka, Galileo menghadirkan temuannya, yaitu bulan-bulan Jupiter kepada keluarga Medici. Bulan-bulan itu ia persembahkan untuk menghormati keluarga tersebut. Ia mengaitkannya sedemikian rupa sehingga membuat Cosimo kedua mengangkatnya sebagai filsuf dan ahli matematika resmi istana. Sebuah prestasi terbesar di zamannya. Pada akhirnya, ini semua hanya sekedar teori atau analisis dengan melihat berbagai perilaku manusia di berbagai zaman. Semuanya kembali lagi ke diri kita masing-masing. Tanpa mengenali diri kita sendiri, tanpa tahu kelemahan, kelebihan, dan kebiasaan kita, semua nasihat yang ada di buku ini tidak berguna. Baru setelah mengetahui diri kita sendiri, kita bisa mempelajari perilaku orang lain yang membahayakan. Karena belajar tentang manusia itu penting. Sebagaimana yang disampaikan oleh Baltasar Gracian, banyak orang menghabiskan waktu mempelajari sifat hewan atau tanaman obat, namun alangkah jauh lebih pentingnya bagi kita untuk mempelajari sifat manusia, karena kita harus hidup dan mati bersama mereka. Namun, perlu diingat, jangan sampai menelan informasi apapun tanpa mengolahnya terlebih dahulu, termasuk apa yang disampaikan di video ini. Dan bila ada informasi yang salah atau keliru, serta bila kalian memiliki saran atau topik yang menarik untuk dibahas selanjutnya, drop saja di kolom komentar. Terima kasih.